Manajer sementara Manchester United, Ruud van Nistelrooy, menurunkan susunan pemainnya yang diharapkan untuk pertandingan Liga Primer hari ini melawan Leicester City di Old Trafford. Mantan striker tajam telah membuat 3 perubahan pada susunan pemain. Andre Onana tetap mempertahankan tempatnya di gawang seperti biasa, tetapi ada 2 perubahan di lini belakang dengan Lisandro Martinez dan Matthijs de Ligt masuk, menggantikan Jonny Evans dan Victor Lindelof di pertahanan tengah. Diogo Dalot dan Noussair Mazraoui tetap berada di posisi bek sayap untuk Setan Merah. Di lini tengah, Manuel Ugarte tetap mempertahankan tempatnya meskipun penampilannya kurang mengesankan pada pertengahan minggu. Pemain Uruguay itu kehilangan bola sebanyak 9 kali dan hanya menang 2 kali dari 8 duel yang diperebutkan. Ugarte akan bermitra dengan Casemiro di tengah lapangan dengan kapten klub Bruno Fernandes yang menempati posisi nomor 10. Pemain asal Portugal itu telah menunjukkan sedikit peningkatan performa. Alejandro Garnacho kali ini dicadangkan karena penampilan yang mengecewakan melawan PAOK dan Chelsea. Marcus Rashford akan memulai di sayap kiri, dengan Amad Diallo mendapat kesempatan di sayap kanan setelah penampilan luar biasa di babak kedua melawan PAOK pada hari Kamis. Rasmus Højlund terus memimpin serangan United, meskipun hanya berhasil melakukan 4 operan dalam 89 menit. Ia membutuhkan peningkatan yang signifikan dari penampilannya baru-baru ini. Penampilan para pemain di babak pertama membuat para penggemar senang. Menguasai bola dan sangat percaya diri memenangkan bola kembali. Barisan penyerang juga tampil lebih lepas. MU memimpin melalui tendangan Bruno Fernandes dari luar kotak penalti. Umpan tumit amat sukses diceploskan menjadi gol keempat Bruno di semua kompetisi musim ini. Fernandes nyaris mencetak gol kedua saat umpan bek sayap kiri Mazraoui melayang indah ke dalam kotak. Bruno gagal menyundul bola, namun pemain Leicester di belakangnya malah menceploskan bola ke gawang sendiri. MU menutup babak pertama dengan mantap, unggul 2 gol. Di babak kedua MU mengendurkan serangan dan membuat lawan lebih menguasai bola. Alejandro Garnacho masuk menggantikan Rashford dan segera mencetak gol ketiga MU. Permainan di babak 2 tidak sebaik babak 1, namun pertahanan Setan Merah ampuh mengamankan clean sheet. Hingga peluit panjang, MU unggul 3-0 dan berhak atas 3 poin, meskipun tidak beranjak dari posisi 13 di klasemen. Menandai akhir masa tugas Van Nistelrooy untuk digantikan Ruben Amorim. Terima kasih Ruud van Nistelrooy. Ruben Amorim akan menjadikan masa depan Ruud van Nistelrooy di Manchester United sebagai prioritas saat ia tiba di Inggris pada hari Senin. Pelatih kepala yang baru akan terlebih dahulu mengawasi pertandingan terakhirnya di Sporting CP pada Minggu malam. Amorim diperkirakan akan membawa beberapa staf ke Manchester bersamanya, seperti biasa. Belum jelas apakah akan ada tempat bagi Van Nistelrooy yang bergabung dengan staf ruang ganti Erik ten Hag sebagai asisten selama musim panas. Van Nistelrooy telah memberikan dampak besar di United, membuat para pemain terkesan, dan menyatukan para pendukung selama awal musim yang sulit. Dengan pengalaman sebelumnya sebagai pelatih kepala, ada dugaan bahwa ia tidak akan menerima hanya menjadi bagian kecil dari kelompok United yang lebih luas di bawah Amorim. Namun, semua itu akan segera diselesaikan. Amorim akan segera bertemu dengan Van Nistelrooy untuk memutuskan cara terbaik untuk melangkah maju. Van Nistelrooy sendiri terbuka tentang apa yang mungkin terjadi. United, Amorim, dan Van Nistelrooy akan memiliki waktu 2 minggu sebelum dampaknya benar-benar terasa karena jeda internasional. Semua pihak akan sangat ingin agar keadaan segera membaik, dan sekarang tampaknya hal itu akan terjadi.
Manchester United dilaporkan telah menanyakan tentang pemain muda berbakat Sporting CP, Giovanni Quenda, karena mereka ingin memperkuat tim mereka di era Ruben Amorim. Dengan bergabungnya Amorim sebagai pelatih kepala baru mereka, Setan Merah akan berusaha memperkuat skuad mereka di beberapa jendela transfer berikutnya. Menurut Mundo Deportivo, United telah menghubungi Sporting CP untuk menanyakan tentang ketersediaan Quenda, pemain sayap berusia 17 tahun yang baru melakukan debut seniornya musim ini. Pemain muda yang dinilai tinggi itu, yang telah mencetak 2 gol dan memberikan banyak assist di musim debutnya, telah dianggap sebagai bintang masa depan dan menarik minat dari beberapa tim Eropa dan Liga Premier lainnya. Faktanya, United mungkin harus bersaing dengan rival seperti Arsenal, Liverpool, dan Manchester City, yang juga dikatakan tertarik pada remaja itu. Marcus Rashford akan menerima kabar baik dari Inggris setelah Thomas Tuchel mengatakan kepada bintang Manchester United itu bahwa dia adalah bagian penting dari rencananya. Dulu menjadi andalan dalam tim Three Lions, status Rashford di panggung internasional telah merosot selama 18 bulan terakhir setelah penurunan performa yang sangat besar untuk klubnya. Pada musim 2023-2024, ia hanya mencetak 8 gol dan membuat 6 assist dalam 43 pertandingan untuk United, yang menyebabkan Gareth Southgate secara mengejutkan mengeluarkannya dari skuad Euro 2024. Dengan penampilan yang tidak membaik musim ini, sang penyerang gagal masuk dalam skuad pelatih sementara Inggris Lee Carsley. Dengan pemain seperti Anthony Gordon, Eberechi Eze, dan Jack Grealish di urutan teratas. Namun, tahun 2025 akan menandai dimulainya era baru bagi Inggris, dengan mantan bos Chelsea akan mengambil alih kendali tim nasional. Pelatih asal Jerman itu ingin Rashford memainkan peran besar di timnya, dan akan dipanggil kembali pada bulan Maret, asalkan penampilannya membaik. Dikatakan bahwa Tuchel menghubungi pemain berusia 27 tahun itu, dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah pengagum berat pemain itu, dan melihatnya sebagai bagian penting dari skuad Inggris. Lebih jauh, manajer baru itu yakin absennya Rashford berperan dalam perjuangan Inggris di Euro saat mereka dikalahkan oleh Spanyol di final. Karena mereka tidak memiliki ancaman serangan yang kuat di sisi kiri. Sejak mencetak gol pada debutnya bersama Three Lions pada tahun 2016, bintang United itu telah memenangkan 60 caps untuk negaranya, mencetak 17 gol. Ia menjadi bagian dari skuad Inggris untuk Euro 2016 dan 2020 serta Piala Dunia 2018 dan 2022, mencetak 3 gol di turnamen terakhir. Dengan hanya 4 gol dan 3 assist dalam 17 penampilan sejauh musim ini, Rashford harus bekerja keras untuk membenarkan pemanggilannya kembali ke tim nasional.